Oke, selamat pagi dan siang teman-teman sekalian. Nah, berikut ini merupakan ringkasan karya ilmiah saya dan kelompok saya dengan nama George Oscar Gosal dengan NIM 122-24034. Ringkasan dan permasalahan awal. Produksi sumur minyak tentu tidak selamanya optimal. Seiring berjalannya waktu, produksi dari sumur yang sudah lama yang beroperasi akan mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi karena oleh beberapa hal seperti penurunan tekanan sumur, kerusakan formasi, perubahan sifat fluida, hingga penumpukan endapan pada aliran fluida. Teknologi artificial lift adalah salah satu metode yang digunakan untuk membantu pengaliran fluida dari dalam sumur ke permukaan ketika ketekanan sumur sudah tidak cukup lagi untuk mengalir fluida secara alami. Di antara berbagai metode artificial lift, gas lift menjadi salah satu teknologi yang paling umum dan fleksibel, terutama di wilayah yang dengan ketersediaan gas yang memadai. Setelah itu, gas lift bekerja dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi ke dalam anus casing. Lalu gas tersebut masuk ke tubing melalui valve dan bercampur dengan fluida di dalam sumur. Proses ini mengurangi densitas kolom fluida dan menurunkan tekanan hidrostatik, sehingga memudahkan fluida untuk mengalirkan ke permukaan. Oil level monitoring atau monitoring tinggi minyak pada sumur minyak sangat penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan operasional. Tinggi minyak yang terlalu rendah dapat menurunkan produktivitas, sedangkan tinggi minyak yang terlalu tinggi beresiko menyebabkan tekanan berlebih, tumpahan, bahkan blowout. Juga, monitoring tinggi minyak di sini digunakan sebagai indikasi kapan natural flow mengalami penurunan, sehingga perlu diaktifkannya sistem gas lift untuk peningkatan produksi. Sayangnya, metode manual yang masih digunakan cenderung lambat, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan. Sebagai solusi, penggunaan sensor tinggi minyak dengan sistem peringatan bunyi menjadi alternatif yang sederhana namun efektif. Sensor ini akan mengeluarkan alarm suara saat tinggi minyak mencapai batas tertentu, memungkinkan operator segera mengambil tindakan tanpa perlu pemantauan yang terus-menerus. Nah, kelebihan dan kekurangan gas lift. Kelebihan gas lift adalah sebagai berikut. Satu, cocok untuk berbagai kondisi sumur, terutama yang dalam dan bertekanan rendah. Dua, tidak sensitif terhadap pasir sehingga cocok untuk sumur dengan produksi pasir. Tiga, peralatan bawah tanah tahan lama karena sebagian besar komponen ada di permukaan. Empat, kontrol produksi fleksibel dengan mengatur laju injeksi gas. Lima, mudah dikombinasikan dengan sistem otomatis dan monitoring. Kekurangan gas lift adalah sebagai berikut. Yang pertama, butuh infrastruktur kompresor gas yang memerlukan investasi awal tinggi. Dua, efisiensi menurun jika laju produksi sangat rendah. Tiga, pemeliharaan sistem permukaan atau kompresor bisa mahal dan kompleks. Empat, distribusi gas tidak merata jika digunakan untuk banyak sumur secara bersamaan jika sistem manifold tidak optimal. Nah, berikut adalah alat dan bahan dalam prototipe yang kami buat. Yang pertama ada tumbler, dua pipa L kaca 8 mm, maksudnya ada selang air bening, pompa balon manual, gas butana portable, minyak goreng, pompa elektrik, board tutup botol, Arduino, float switch, USB Arduino, resistor, jumper, LED, breadboard, dan biaya tak terduga dan eksperimen lain. Dari total eksperimen kami sebanyak 367.700. Nah, di sini adalah gambaran prototipe dengan detail. Yang pertama, simulasi aliran alami atau natural flow dan berpindah fluida awal. Pada tahap awal, prototipe menyimulasikan aliran alami minyak direpresentasikan oleh oil dalam kontainer satu ke kontainer 2. Ini dilakukan dengan memberikan tekanan udara secara manual dari gas source menggunakan pompa balon. Tekanan ini mendorong fluida dari kontainer satu melalui saluran berhubung ke kontainer 2, meniru proses produksi minyak awal di sumur. Setelah itu,
pemantauan level fluida, dan indikasi kebutuhan gas lift. Di dalam kontainer satu, sebuah float sensor terhubung ke model Arduino. Sensor ini berfungsi untuk memantau fluida atau minyak secara terus-menerus. Ketika level fluida dalam kontainer satu turun hingga mencapai ketinggian sensor, ini mengindikasikan bahwa laju aliran alami mulai melemah atau tidak lagi optimal. Pada titik ini, modul Arduino akan menerima sinyal dari sensor dan secara otomatis mengaktifkan LED sebagai indikator visual. Nyala LED menandakan bahwa sistem gas lift perlu diaktifkan untuk meningkatkan produksi. Dan terakhir, injeksi gas lift untuk peningkatan produksi. Setelah LED menyala, menunjukkan perlunya intervensi gas lift. Proyek injeksi gas buatan dilakukan. Ini distimulasikan dengan menginjeksikan udara bertekanan menggunakan pompa udara atau air pump ke dalam kontainer satu. Gas yang diinjeksikan akan bercampur dengan fluida atau minyak di dalam kontainer satu. Campuran gas dan fluida ini memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan fluida aja, sehingga mempermudah fluida untuk naik dan berpindah lebih cepat serta lebih mudah dari kontainer satu ke kontainer 2. Proses ini menyimulasikan bagaimana artificial intelligence gas lift membantu meningkatkan laju produksi minyak di sumur sebenarnya. Nah, di sini merupakan adalah gambaran dari prototipe kami. Kita bisa melihat di sini ada kontainer satu, kontainer 2, dan di sini ada LED, dan ada Arduino. Baru di sini ada float sensor yang untuk mengukur batas ketinggian tertentu. Dan di sini juga ada pompa udara sebagai artificial lift. Nah, analisis. Nah, pada percobaan ini, yaitu perbandingan antara produksi produk dengan natural flow dan artificial gas lift, menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan. Pada natural flow, produksi sangat bergantung pada tekanan internal sumur yang dalam waktu tertentu akan menurun dan menyebabkan aliran berhenti. Sementara itu, sistem artificial gas lift mampu memulihkan dan mempertahankan produksi, sehingga tekanan alami telah habis. Sistem artificial gas lift bahkan mampu membuat debit aliran fluida menjadi 2 kali lipat. Hasil menunjukkan bahwa metode ini jauh lebih efisien dan stabil. Sistem artificial gas lift terbukti dapat menjadi solusi optimal bagi sumur-sumur yang sudah tidak memiliki tekanan reservoir yang memadai. Sekian dari ringkasan saya terhadap kelompok saya dan teman-teman saya. Terima kasih.